Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rudi Sungkil. Salam sejahtera bagi kawan-kawan yang beragama lain. Oke kawan, pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi tromol RE King yang biasanya saya kirim ke beberapa pemesan ya. Tromol RE King dengan bearing sebanyak 4 biji, 4 buah, yang sini 2, yang sini 2, seperti biasanya. Cuma ada beberapa pertanyaan, mungkin pertanyaan itu memang sangat dibutuhkan bagi saudara-saudara kita atau dulur-dulur kita, yang mana kemungkinan kalau beli di saya terlalu mahal, kemungkinan ya. Jadi banyak yang bertanya, "Bang, sepil dong." "Pak, sepil dong, berapa ukuran-ukuran dari kedalaman lubang-lubang ini dan beberapa part pendukungnya?" Oke, videoku saiki tentang itu. Sabar sih, ada beberapa part yang belum saya kumpulkan, maaf ya, maaf videonya agak terlambat. Oke, saya menggunakan ini sketmat digital ya. Kalau sketmat biasa, sketmat manual atau sigmat manual, kawan-kawan bisa dikelabui. Misalkan 8,5, saya bilang 9, percaya aja ya. Tetapi kalau pakai ini, jangan sorong yang ini tidak bisa bohong. Oke, untuk yang pertama, bagian rumah ini ya, lubang dari bearing sebelah kanan, sebelah bagian kampas ya, kedalamannya perhatikan. Wis ya, pas ya. Oke, pas. Tolong dibaca ya. Wis ya, 23,15. Oke, 23,15 saya nolkan lagi, 0. Oke, selanjutnya bagian yang ini, sebentar saya nolkan lagi. Untuk bagian yang ini bisa dibaca bersama? Nggak bisa ya? Sebentar. 23,16 ya. 23,16. Ini yang paling penting. Terus untuk kolong tengah, ini panjangnya, sebentar saya nolkan, sudah 0. Ini panjangnya bisa dilihat, tidak bisa kelihatan dengan jelas di kamera, bisa ya, 38,27 ya. Ini yang paling penting bagian sini ya. Saya tidak mengingatnya berapa ukurannya tadi, bagian sini dan bagian sini. Jika kawan-kawan masih lupa atau tidak ingat dengan video tadi yang sudah saya bikin ulang, silakan diulang videonya dari awal ya. Untuk pemasangan sama saja ya, untuk pemasangan sama saja. Saya akan memperagakan juga karena banyak yang takon ke saya, apakah ketika pada saat penggantian bearing nanti itu pada waktu pelepasan tidak terjadi susah. Oke, itu akan saya jawab di belakang ya. Saya akan memasang ini dulu, tak pasang disik. Semoga video ini bermanfaat kiranya ya, untuk semua kalangan ya, semua lapisan. Sopo ae wis sing ndelok video iki ya, muga-muga video iki bermanfaat. Lek ana sing takon, tromol ini digunakan untuk apa? Tromol ini bisa digunakan di semua motor, yang mana motornya seendak-endaknya itu yang pakai kampas rem belakang, bukan pakai piringan cakram, bukan ya, tapi yang pakai rem tromol seperti ini. Dipasang di Supra lama bisa,
Suprafit bisa, Suprafit New bisa, Grand ya, Legenda ya, Supra 125, Karisma bisa. Lalu saya masukkan ini bagian tengahnya, and then saya pasang ininya. Oke. Shogun juga bisa. Intinya motornya yang pakai kampas rem belakang. Terus ada yang bertanya lagi atau yang komen istilahnya, kenapa tidak pakai bawaannya lalu dibelikan bearing yang mahal, bearing yang berkualitas bagus ya. Kalau bos ini masih baru, beli bearing bagus tidak ada masalah ya. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya hari ke hari, masa ke masa, tahun berganti tahun, bos ini akan mengalami loer di bagian sini. Ketika bos ini sudah loer, baru Anda akan menggunakan yang versi ini. Ngono wis. Ketika ininya sudah rusak, Anda baru kepikiran bagaimana caranya untuk membetulkan ini. Baru itu terjadi di Anda ketika Anda sedang mengalami hal-hal yang seperti itu. Lalu setelah dipasang seperti ini, dicek. Untuk pertanyaan yang apakah pelepasan bearingnya, pelepasannya mudah atau susah, itu saya jawab di belakang saja ya. Ini saya simulasi ketika saat dipasang di sepeda motornya. Atau konten ini bisa menjawab kenapa Anda ketika bikin barang yang sama dengan yang saya bikin itu terjadi seret ya. Berulang kali saya terangkan kepada kawan-kawan caranya seperti ini. Ketika bearing kanan kiri sudah dipasang, sebentar saya keraskan ini. Sudah. Ketika ini sudah dikeraskan seperti ini, silakan dicek. Kalau dia tidak berputar dengan mudah seperti ini, tidak lancar, berarti pembubutan antara kanan dan kiri itu tidak presisi. Terus apa masalahnya kok tidak presisi? Masalahnya kan di situ. Ya enggak tahu, entah tukang bubutnya yang kurang profesional, entah tukang bubutnya kurang ngopi, atau tukang bubutnya terlalu banyak hutang. Ya. Kan daruh ya. Kalau alat bubut ya itu di mana-mana ya sama ya. Alatnya sama tapi rasanya yang berbeda. Ini kan lancar lur ya. Loh, lancar ya. Kalau seret berarti ada masalah di bagian dalamnya. Entah di bagian kolong bagian tengah, atau pembubutannya yang kurang prosesi, atau yang banyak masalah pokoknya. Salah satunya yang seperti yang sudah saya katakan tadi. Oke, ini sudah bagian ini sudah, lalu bagian kampas ya. Untuk tutup kampas menggunakan tutup kampas Mega Pro ya. Tutup kampas menggunakan tutup kampas Mega Pro. Bila mana ini mau dipasang di sepeda motor Vega New Jupiter lama, ini tutupnya tidak menggunakan tutup ini, tetapi menggunakan tutup yang kepunyaan Jupiter ya. Jupiter. Kalau mau dipasang di Supra lama, Suprafit New, Shogun lama, Shogun Kebo, atau di motor yang lainnya menggunakan tutup kampasnya yaitu tutup kampas punyanya RE King, bisa tutup kampasnya Jupiter juga bisa. Namun pada konten ini kan ini kontennya adalah tromol RE King yang mau dipasang di sepeda motor Mega Pro.
dipasang di GL Max yo luwih enak. Kampasnya seperti biasa menggunakan kampas RE King. Pada pembelian ini tidak saya sertakan kampas. Kampas ini hanya sebagai simulasi saja, ngekei roh ke penonton, memberitahu loh. Simulasi. Jadi kampasnya menggunakan kampas RE King. Bila mana menggunakan kampas RE King tidak sreg atau kurang sesuai dengan keinginan Anda boleh menggunakan kampas bawaannya yang ini. Karena ini tutupnya tutup Mega Pro, maka kampasnya juga harus memakai kampas Mega Pro. Kalau sreknya atau senengnya pakai kampas RE King, ya pakai kampasnya RE King. Seperti itu ya lur ya. Lihat ana sing takon maneh, enak mana menggunakan kampas Mega Pro sama RE King? Kalau saya pribadi lebih suka menggunakan kampas RE King karena kampasnya lebih lebar ya. Kalau untuk saya, bila mana Anda tidak suka menggunakan kampas RE King, ya boleh-boleh saja. Itu terserah dengan keyakinan masing-masing lur ya. Seperti ini. Lalu dicoba di sini. Ngeplek. Nah, keadaannya seperti ini lur ya. Karena hitam dan hitam celahnya tidak kelihatan ya. Hitam dan hitam celahnya tidak kelihatan ya. Kelihatan ya? Oke ya. Mosok dak ketorek? Ya. Nah ini saya lepas, saya tutup. Bisa kelihatan ya? Oke, lalu setelah ini dipasang, and then dipasang lagi untuk asnya dipasang seperti ini, lalu dikasih sebentar. Kalau dikasih ini terlalu panjang, saya kasih ini yang pendek, terlalu panjang. 1 2 Kis. Lalu dicoba. Karena bagian yang tengah tadi sudah dicoba, maka bagian ini juga harus dicoba ya, untuk memastikan tromol ini ketika di sepeda motor sudah tidak ada lagi masalah. Kalau ini dikeraskan nanti terjadi seret, maka ada yang error ya, error pada area dalamnya, entah kampasnya terlalu besar, kampasnya terlalu lebar, atau jika sudah dikeraskan seperti ini kanan dan kiri lalu diputar. Kalau tidak berputar seperti ini, maka tandanya pembuatan tromol double bearing itu mengalami gatot. Apa itu gatot? Gatot yaitu gagal total. Bagaimana mencari sumber masalah yang ada di dalam sini? Silahkan Anda praktek sendiri. Karena banyak pertanyaan yang seperti itu. Saya bikin kok seret, ya jawabannya seperti ini. Daripada saya jawab satu persatu, sekalian ya saya bikinkan video seperti ini. Jika dibikinkan video seperti ini masih saja mengalami sedikit masalah, berarti Anda harus lebih banyak belajar dan harus lebih banyak lagi untuk mencoba ya. Tutupnya Mega Pro, kampasnya pakai RE King. Seperti itu ya untuk tutup kampas. Saya rasa selesai ya. Oh iya sih, wes selesai guys. Ininya nanti dipasang lagi satu set, terus kita review ini. Untuk knob gear menggunakan 2 bearing dengan ukuran yang sama. Yang ini ukuran 6004 ya, ukurannya 6004. Lalu sudah saya sertakan
baut ya, pengunci gear ya. Gearnya tetap menggunakan gear Yamaha. Fish boleh, RX King, RXS, RX Special, Alpha ya, itu sama. Vega New, Jupiter lama itu sama. Bila mana Anda memasang tromol set ini di Revo, maka tetap bagian belakang harus menggunakan gearnya Yamaha ya, seperti itu. Dipasang di Suzuki juga gear belakangnya tetap menggunakan gear Yamaha karena ininya sudah punyanya Yamaha, seperti itu. Jadi tidak bisa kalau beli ke saya seperti tempo hari ya, itu yang dari mana itu, ND kalau tidak salah, Sulawesi, sudah pesan ini untuk dipasangkan di Suzuki ya. Ketika nyampe sana ternyata di sana karena dia cari gear Yamaha itu tidak ada, akhirnya ininya dibubut, lalu dibuatkan lubang lagi. Ternyata setelah dibuatkan lagi semuanya sudah tidak presisi lagi ya. Jadi seperti itu. Usahakan beli gearnya punyanya Yamaha. Sekali lagi ini persamaannya mulai dari Alpha, Fish, RXS, RX Special, RX King, RX1 Slawe ya, Vega New, Vega biasa, Jupiter, Jupiter lama, Jupiter Koko Beluk itu sama ya. Ini banyak konconya, jadi temennya banyak ya. Saya rasa ini pencarian gearnya lebih mudah daripada menggunakan versi-versi yang lain ya. Seperti itu ya. Jadi ini sudah saya sertakan ya, 4 biji seperti ini. Lalu sudah mendapatkan seperti biasanya. Ini karet ya, karet sisiran ya. Ini hasil kreasi dari Home Industry. Ini bahannya dari karet ban mobil. Ini lebih kuat daripada karet yang beli di toko-toko. Walaupun tulisannya original, walaupun bahannya original, masih kuat yang ini. Jadi ini cocok kalau tromolnya digunakan untuk ngangkut kayu, ngangkut barang berat-berat, itu cocok ya. Bahkan tromol set ini lebih kuat daripada tromol bikinan BRT ya. Buatan velg BRT itu karetnya bukan karet ini lur, karet yang tebal-tebal seperti ini, tapi punyanya BRT karetnya persamaannya yaitu sama dengan Supra 125 ya. Tipis sekali, bukan 125 yang edisi cakram belakang, bukan, tapi Supra 125 atau Karisma ya, sama dengan Revo. Jadi karetnya itu kecil. Kalau digunakan untuk kerja berat, jangan menggunakan itu, pakailah yang versi Yamaha saja ya. Oke, lalu ini belum selesai di sini lur ya, karena ini ada ininya, boslip. Di mana posisinya boslip? Boslip posisinya di sini, lalu mancep ke sini agar ini bisa berputar seperti ini ya, seperti itu. Ini boslip dipasang di sini ya, pendek seperti ini, lalu dipasang ke sini, posisinya seperti ini. Ini harus bisa berputar. Bila mana ini seperti ini tidak bisa diputar ya, maka dia akan seret. Jadi fungsinya ini adalah penghubung antara bearing dalam dan bearing luar agar dia bisa berputar. Caranya juga sama untuk mengetahui ini apakah seret atau enggak ketika dipasang, sama ya. Jane aku nggak video iki wis suwe ya channel. Ya lur ya. Saya bikin video ini sebetulnya sudah beberapa kali. Ya tapi mengapa saja masih ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu? Apakah nontonnya itu di skip-skip atau bagaimana ya lur ya? Saya sendiri juga heran. Sebentar ya lur ya, walaupun videonya agak lama nggak apa-apa ya lur ya. Yang penting nilai edukasinya lur ya, nilai edukasinya jelas, bisa dipahami ya, biar saya tidak dikatakan mekanik TikTok bikin video kok cuma 1 menit nih ya, ndak ada awal mulanya, ndak ada kanan kirinya, ndak ada atas bawahnya, tiba-tibanya sudah selesai. Oke, tolong diputar bagian itu ya, ke belakang. Seperti ini lor ya, dia sudah bisa berputar. Ini bisa berputar,
bagian dalamnya juga berputar. Kalau sudah seperti ini bisa dikatakan tromol ini sudah sukses ya, sudah sukses pada tahap apa lagi, pada tahap perakitannya. Tinggal nanti si pemesan nanti menyetel bagian ininya di tempatnya ya, setelah ruji pakai ruji TDR atau ruji apapun lah, sesuai dengan selera masing-masing ya. Oke lur ya, bisa dipahami sampai di sini ya. Jadi paket dari saya cuma seperti ini lur ya. Paha rem tidak saya sertakan karena paha rem ini kadangkala saya beli tutup ini, kadangkala dapat ini, kadangkala tidak. Ini beberapa hari yang lalu saya beli tutup kampas ini di online atau di pasar loak, itu ininya tidak disertakan karena ini harus beli sendiri-sendiri sekarang. Kalau dulu beli tutup kampas ini dapat ini sama as paha rem, kalau sekarang tidak, semua serba diecer. Kenapa seperti itu? Para pengguna herek mania itu jumlahnya semakin banyak, sedangkan barangnya sudah mulai langka lur ya. Dan tromol-tromol atau tutup-tutup kampas ini di sepeda motor lain, tidak hanya di Mega Pro GL maupun Tiger yang menggunakan versi ini, di sepeda motor bebek-bebek sudah banyak yang menggunakan tutup kampas original kepunyaan Mega Pro. Entah karena tampilannya bagus, entah atau karena alasan yang lain. Intinya barangnya seperti ini, tutupnya ini banyak disukai oleh para pengguna ya. Seperti itu lur ya. Oke, videonya sampai di situ. Sekarang saya lepas lagi. Kebetulan ini pemesannya untuk edisi ini pesanan dari Mas Arifin Bogor ya. Sebentar saya dulu. Terus sih. Tak coplok iki sih, tak pretelan nih. Pesanan dari Mas Arifin Bogor. Saya lepas dulu bagian tutup kampas, bagian tromol, lalu bagian napkir. Saya lepas. Saya bacakan pesanan dari Arifin Supriyatna, Gria Bukit Jaya, Blok H nomor 11 nomor 49 RT 09 strip 28 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk pesanan mesin-mesin seperti biasanya masih belum diproses ya, masih antri di tukang bubut ya. Untuk tromol juga seperti itu ya. Yang jadi cuma satu ini. Ada beberapa pemesan barangnya masih belum ready karena masih ada di bubutan. Menjawab pertanyaan yang sering masuk ke saya, ketika bearingnya sudah kocak, apakah tidak terjadi kesulitan? Sebentar saya praktekkan ya. Saya lepas bearing bagian dalamnya, kesulitan atau tidak? Sebentar lur ya. Di sebelah ada musik, semoga musiknya tidak masuk di video ini ya. Kalau musiknya masuk di video saya ini, maka akan terjadi copyright. Oke, jawabnya apa? Susah apa mudah ya? Intinya itu kembali ke sampean bisa melepasnya apa enggak. Kalau Anda tidak melepasnya, sekali lagi jangan coba-coba melepas ini, lebih baik dibawa ke bengkel ya. Gunakanlah ya fasilitas bengkel di daerah Anda ya. Jangan Anda itu nyatru di bengkel terdekat ya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai Anda datang ke bengkel itu hanya untuk pinjam kunci. Kasihan mekanik-mekanik pinggiran itu, kasihan ya. Sama seperti saya. Kalau banyak orang datang ke kita cuma hanya pinjam engkol atau pinjam kunci ya. Maunya pinjam terus ndak mau modal ya. Ya gimana ya? Jaga perasaan satu sama lain ya lur ya. Jaga perasaan satu sama lain. Bila mana tidak bisa melepas ini, silahkan untuk datang ke bengkel terdekat ya. Seperti itu lur ya. Ngono. Nggak apa-apa ya. Kita bayar 10.000 20.000 toh untuk mereka makan ya. Bukan untuk mereka jadikan uang untuk hura-hura, tidak ya. Seperti itu lur ya. Oke.
Semoga ini video ini tentang ini apakah bisa melepasnya ketika saat pada pada suatu saat ya, ketika bearing itu mengalami rusak atau oleng dan lain sebagainya. Nyatanya saya sudah bisa melepasnya ini dengan mudah ya. Kalau Anda tidak bisa, silahkan bawa ke bengkel terdekat ya. Gunakanlah fasilitas bengkel di dekat Anda. Jangan Anda menggerutu, oh bengkelnya alatnya begini, alatnya begini, tarifnya begini, tarifnya begitu, kondisinya seperti ini, tenaganya inilah ini. Kasihan ya lur ya. Kasihan. Ya saling menghormatilah satu sama lain. Ngono ae wis. Oke lur ya. Oh ya. Tentang ini belum saya sepil bagian dalamnya ya. Untuk tutup kampas seperti ini ya. Sama seperti tutup-tutup yang lain. Buatannya juga seperti ini, yang saya bubut bagian ininya. Saya tidak membubutnya. Yang membubut ini adalah tukang bubut. Saya cuma bilang tolong ini dikurangi segini, ini tolong dibuatkan seperti ini ya. Seperti itu saja. Saya cuma bilang saja ke tukang bubutnya. Yang bikin ini sebetulnya tukang bubut, bukan saya ya. Jadi ini bisa dikatakan bukan karya saya. Saya cuma punya angen-angen ya. Saya mencoba untuk merakitnya ya. Lalu saya serahkan semuanya ke tukang bubut. Tapi tidak saya tinggal pulang, saya tunggu bila mana ada kekurangan ya. Potongan yang kurang dalam, diameter yang kurang lebar, maka saya akan bilang ke dia, oh kurang lebar, oh kurang panjang ya, seperti itu. Saya hanya punya angen-angen saja. Yang bikin ini sekali lagi hanya tukang bubut ya lur ya. Saya cuma wong goblok ya. Saya hanya pemula yang masih bodoh, yang butuh edukasi lebih banyak. Oke, sampai di situ lur ya. Video ini semoga bermanfaat kiranya bagi seluruh kalangan. Ojo lali sing pesen iki ya, yang pesen paket-paket seperti ini jangan takut ya, jangan takut tidak amanah ya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kepercayaan itu ya, walaupun sedikit ya hasilnya. Ya namanya juga orang kerja seperti ini. Kalau mau langsung seperti pabrik, pesanannya 100 biji, 1000 biji, ya nak mungkin. Saya kan cuma orang desa. Pesannya orang yang pesan ke saya mungkin 1 minggu. 1 minggu itu cuma kok 1 minggu lur ya. Aduh sepurane. Ngomong tambah suwe kok tambah belepotan ya. Iya. Pesannya orang pesan ke saya itu cuma 1 ya, kalau 1 minggu itu. Kadang-kadang 2 ada, kadang-kadang enggak ada lagi ya. Jarang ya. Ya seperti itu ya. Enggak harus beli terus. Ya keinginan saya seperti itu ya. Yang pesen banyak. Tetapi rezeki lur ya, sudah ada yang ngatur. Ngono ae lur ya. Lek njaluke nyambut gawe sedilu olahe akeh, nuyul ya lur ya. Ngingu tuyul. Babi ngepet. Oke lur, jika ada pertanyaan ya yang belum jelas ya, yang belum bisa dimengerti dari apa yang sudah saya sampaikan, silahkan tulis komentar di kolom komentar. Saya akan sebisa mungkin untuk menjawabnya. Jika ada bahasa saya yang menyinggung perasaan dulur-dulur semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri di sini dulu. Oke ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Tara.